Malam itu, langit dipenuhi awan kelabu, sementara rintik hujan membasahi daratan. Suasana sunyi membuat suara langkah Amel terdengar jelas saat mendekati pintu rumah. Wajahnya tampak tak seperti biasanya. Pucat, matanya memancarkan kekhawatiran. Aku yang duduk di ruang tamu langsung berdiri menyambutnya. "Kenapa, Mel? Kok kamu kelihatannya nggak tenang?" tanyaku. Coba menelisik ada apa. Ia berdiri diam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan. "Aku ketemu Pak Wirya tadi di ujung gang. Dia senyum, Kak, tapi aneh banget. Matanya kayak ngeliatin aku terus, bikin merinding," ucapnya sambil memegang tas erat-erat. Jantungku seolah berdegup lebih cepat. Nama itu bukan hal asing di lingkungan kami. Pria berusia 50-an itu sering terlihat di sekitar gang, tapi ada sesuatu yang selalu membuat orang-orang tak nyaman. Meski begitu, aku mencoba menenangkan Amel. "Sudah, nggak usah dipikirin. Masuk ke dalam. Kakak ada di sini, jangan takut," ucapku sambil mengusap punggungnya. Namun, ada sesuatu dalam nada yang membuatku merasa ini bukan sekedar paranoia. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan tanpa berkata lagi. Aku mengikuti dengan pandangan, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa menit berlalu, suara hujan semakin deras. Dari dalam kamar, Amel memanggilku. "Kak, bisa temenin aku dulu? Aku nggak nyaman sendirian," pintanya lirih. Aku langsung menuju kamarnya dan duduk di kursi di samping tempat tidurnya. "Kak, Pak Wirya sering kelihatan di gang belakang ya?" tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk, meski perasaan tak enak mulai menghantui. "Iya, tapi kan kamu nggak usah takut. Dia nggak akan berani macam-macam," jawabku dengan nada tenang. Amel hanya diam, lalu membaringkan tubuhnya. Aku menginjakkan kakinya pelan-pelan, berusaha membuatnya merasa aman. Tapi, jauh di dalam hati, tertanam buruk mulai pikiranku. Hujan di luar semakin deras, menciptakan suara yang berirama di atas genting. Malam itu aku tak menyadari bahwa peristiwa ini hanyalah awal dari kengerian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Mentari mulai menembus celah tirai, namun suasana pagi di rumah terasa aneh. Biasanya Amel sudah terdengar sibuk, entah dengan gelak tawanya atau keluhan kecil tentang tugas sekolah. Kali ini semuanya sunyi. Aku duduk di meja makan sambil menyeruput teh hangat, namun kegelisahan mulai menjalari pikiranku. "Amel sudah bangun belum?" seruku dari ruang tamu sambil melirik jam dinding. Tak ada sahutan. Aku berdiri, mendekati ruangan, lalu mengetuk pintu. "Mel, ayo bangun. Jangan sampai telat," ucapku lagi. Kini dengan suara lebih keras, namun ketenangan yang sama tetap membingungkan. Dengan hati-hati, aku memutar gagang pintu dan masuk. Ruangan itu terlihat kacau. Kasurnya kosong, bantal berserakan, dan buku-bukunya tercecer di lantai. Sandal yang biasa ia letakkan rapi berada di sudut kamar, seperti dilempar begitu saja. Pikiran buruk langsung menghantam. Aku memeriksa sudut ruangan, berharap menemukan petunjuk. "Amel?" panggilku lagi, kali ini dengan nada panik. Tak ada jawabannya. Aku berlari keluar rumah, melangkah cepat menuju gang, memanggil namanya. "Mel, Amel." Suaraku menggema di sepanjang jalan kecil itu, namun hanya sunyi yang menjawab. Beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman menghentikan aktivitasnya, melihat dengan penuh tanya. "Ada apa, Nak?" tanya Bu Narsih, tetangga sebelah rumah yang sering melihat Amel bermain di halaman. "Amel nggak ada di kamar, Bu. Aku nggak tahu dia kemana," jawabku dengan suara gemetar. Mendengar hal itu, beberapa warga langsung ikut membantu mencari. Nama Amel diteriakkan di setiap sudut gang. Namun hingga siang tiba, tak satu pun dari kami menemukan jejaknya. Aku duduk di depan rumah, keringat dingin membasahi tubuhku, sementara pikiranku berputar mencari jawaban. "Pak Wirya," gumamku perlahan, mengingat ucapan Amel malam sebelumnya. Tatapan pria itu, senyuman yang aneh. Semua detail kecil itu kini terasa seperti tanda yang tak boleh diabaikan. Tapi, apakah dia benar-benar konsisten dengan ini? Dengan kepala penuh kecemasan, saya memutuskan untuk bertanya langsung ke rumah pria itu. Perasaan mulai takut, namun aku tahu, hanya dengan mencari tahu, aku bisa menemukan Amel. Langit senja memancarkan warna jingga yang redup, sementara pencarian Amel terus berlangsung. Suara langkah kaki warga berbaur dengan panggilan nama adikku yang terdengar di setiap sudut. Aku sendiri hampir kehilangan tenaga, berlari ke sana kemari tanpa arah. Namun tiba-tiba,
Sebuah teriakan memecah kebekuan. Di sana, dekat gudang tua, seru seorang pemuda dengan nada penuh ketakutan. Aku langsung berlari ke arah yang dimaksud, hati berdebar tak karuan. Gudang itu berdiri di ujung gang, reot dan nyaris runtuh. Di depan pintu kayunya yang lapuk, tubuh mungil Amel berada. Aku berhenti, seolah kaki ini tak mampu melangkah lebih jauh. Lehernya tergorok, luka yang dalam darah hingga membasahi tanah. Pakaiannya robek, menyisakan kengerian di setiap sobeknya. Mata terbuka lebar, memandang kosong ke arah langit, menyimpan sisa-sisa ketakutan dan penderitaan. Amel. Jeritanku menggema di antara warga yang berkumpul. Aku jatuh berlutut, tangan gemetar menyentuh tubuh yang dingin. Air mata mengalir deras, memburamkan pemandanganku. Siapa yang tega melakukan ini? Kenapa? Warga sekitar memejamkan mata dengan penuh duka, namun tak satu pun dari mereka berani mendekat. Suasana dipenuhi keheningan mencekam, hanya suara tangisku yang terdengar. Pak RT akhirnya mendekat, menampar bahuku perlahan. Kita harus lapor polisi. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, katanya dengan nada serius. Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa, terlalu tenggelam dalam duka dan rasa marah yang membara. Namun di tengah itu semua, pikiranku kembali pada ucapan Amel semalam. Tatapan aneh Pak Wirya, senyumnya yang mencurigakan, semuanya terasa begitu nyata di benakku. Aku mengertakkan gigi, menahan gejolak emosi yang hampir meledak. Pak Wirya, gumamku lirih, kali ini dengan tekad yang mulai tumbuh. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, bisiku dalam hati. Sementara diterima mengepal erat, siap untuk mencari keadilan bagi adikku tercinta. Saat aku masih berada di samping jasad Amel, seorang wanita tua mendekat dengan wajah penuh keraguan. Pak Wirya terlihat membawa Amel tadi sore, ucapnya pelan namun cukup untuk membuat darahku mendidih. Kalimat itu bagai percikan api yang membakar amarahku hingga ke puncaknya. Tanpa berpikir panjang, saya bersama beberapa warga langsung menuju rumah pria itu. Langit mulai gelap, namun amarah dalam diriku mengabaikan semua rasa takut. Langkah kaki kami tergesa-gesa, berpacu dengan waktu untuk mendapatkan jawaban. Sesampainya di sana, suasana rumah Pak Wirya terlihat sunyi. Pintu kayu tua itu tertutup rapat, tirainya tertutup, namun lampu redup di dalamnya menyiratkan ada yang tersembunyi. "Wirya, buka pintunya," teriak salah seorang tetangga dengan nada tegas, namun tak ada sahutan. Kami mencoba lagi, kali ini dengan ketukan lebih keras, namun tetap tak ada respon. "Kalau dia tidak buka, kita dobrak saja," seru seorang pemuda di belakangku. Tak ada yang menolak. Dengan kekuatan penuh, pintu itu dihantam berkali-kali, hingga engselnya terlepas. Pintu terbuka lebar, dan pemandangan di dalam langsung membuat nafas kami tercekat. Bau busuk menusuk hidung, bercampur dengan aroma anyir yang menyengat. Di tengah ruangan tampak meja besar dengan noda darah yang belum mengering. Beberapa alat tajam berserakan di atasnya, pisau, parang, bahkan gergaji. Namun yang paling mencengangkan adalah kain yang sepertinya berasal dari pakaian Amel, terletak di sudut ruangan dengan bercak merah. "Ya Tuhan," gumam salah seorang warga, suaranya gemetar. Aku tak bisa lagi menahan diri. "Di mana dia?" "Wirya, keluar kau," teriakanku sambil mencari di setiap sudut rumah. Langkahku berhenti di depan pintu kecil menuju ruang bawah tanah. Pintu itu terkunci, namun dari celahnya samar-samar terdengar suara gemerisik. "Dia ada di sana," seru seseorang di belakangku. Tanpa menunggu lebih lama, kami mulai mendobrak pintu itu, bersiap menghadapi apapun yang menunggu di dalam. Ketika pintu berhasil didobrak, bau busuk langsung menyerang hidung kami. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu kecil di sudut. Namun pemandangan di depan mata membuat kakiku gemetar. Di atas meja kayu yang lapuk, potongan daging manusia tersusun seperti barang dagangan. Menetes membentuk darah di lantai. Aku melihat sudut ruangan dan tubuhku langsung lunglai. Sebuah kepala terletak di sana, rambutnya masih basah oleh darah yang mengalir. Wajah itu, wajah adikku, Amel. Tatapan yang sudah kosong seolah memandang, memohon sesuatu yang tak mampu aku pahami. "Amel," teriakku dengan suara serah, lututku nyaris roboh. Pandanganku langsung mengarah ke pria yang duduk di kursi tua, tepat di tengah ruangan. Pak Wirya, pria yang selama ini kami kenal sebagai tetangga biasa.
tampak begitu tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tangannya memegang pisau besar, bilahnya penuh dengan darah segar. Ia tersenyum tipis, wajahnya memancarkan aura dingin yang mengerikan. "Kenapa kalian masuk tanpa izin?" tanyanya dengan nada datar, seolah kami hanyalah tamu yang tidak diundang. Aku tak bisa lagi menahan emosi. "Kau, pembunuh, kau membunuh adikku." Aku mencoba mendekatinya, amarahku memuncak. Namun beberapa warga langsung menarikku mundur. "Tenang, jangan gegabah. Kita butuh polisi untuk mengatasi ini." Salah seorang memegang sambil memegang lenganku erat. Wirya hanya tertawa kecil. Suaranya terdengar seperti gemerisik angin yang mematikan. "Pembunuh? Aku hanya menjalankan tugas. Amel milikku sekarang." "Kalian terlambat," katanya sambil menatap dengan sorot mata penuh keji. Kata-katanya membuatku kehilangan kendali. Aku meronta dari pegangan warga, berusaha mendekatinya lagi. Namun, sebelum aku sempat melakukannya, Wirya berdiri, mengangkat pisaunya setinggi-tingginya, siap menyerang siapa saja yang berani mendekat. Tertawa kecil, Pak Wirya tetap duduk di kursinya, seolah menikmati momen kengerian yang baru saja tercipta. "Dia sangat cantik. Tidak ada yang bisa menolak keindahan seperti itu," katanya dengan suara datar, tanpa sedikit pun tanda penyesalan. Warga yang berada di ruangan itu langsung menyerangnya. Beberapa orang berlari untuk mencoba menghentikannya, tapi Wirya hanya duduk tenang, menatap mereka dengan senyuman dingin yang tak terhapuskan. Rasanya seperti waktu berhenti sejenak, semuanya tampak begitu lambat. Ia tak bergerak, hanya menunggu amarahnya meluap. Aku mendekat, air mata mengalir deras, pemandanganku yang hijau. Hatiku hancur melihat tubuh Amel terbaring tanpa nyawa. "Kau tega melakukan ini?" tanyaku dengan suara gemetar, menahan tangis yang semakin parah. Wirya mengangkat wajahnya, matanya kosong namun penuh keyakinan. "Semua yang indah harus diabadikan, bukan begitu?" jawabnya seolah tidak ada yang salah dengan perbuatannya. Kata-katanya semakin membakar amarahku. Setiap ucapannya adalah sembilu yang mengiris hatiku. Warga yang sudah tak sabar lagi mulai menyeretnya keluar dari kursi. Namun Pak Wirya justru menghadapkan mereka dengan penuh kebencian. "Kenapa kalian marah? Bukankah dia begitu sempurna? Tidak ada yang lebih indah dari dia. Aku hanya ingin menjaganya selamanya," katanya dengan senyum yang semakin lebar. Aku merasa dadaku semakin sesak. Semua kata-katanya terasa seperti pisau yang mengiris lebih dalam. "Amel, adikku yang tak berdosa. Semua kenangan indah bersama dia hancur dalam sekejap mata." Aku hanya bisa berdiri di sana, bersantai, menatap pria yang sudah merenggut kebahagiaan kami tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Semakin jelas bahwa perbuatannya bukanlah sekadar kebetulan. Itu adalah tindakan yang sudah dipikirkan matang-matang. Kami semua kini hanya bisa menahan amarah, namun kengerian yang menghadangnya tak ada yang bisa memahaminya lebih dari rasa sakit ini. Akhirnya, Wirya berhasil ditangkap oleh warga. Namun, saat aparat polisi masih jauh, kemarahan warga sudah berada di luar kendali. Tanpa ragu, mereka memutuskan untuk mengadilinya sendiri. "Orang seperti dia tidak layak hidup," teriak seorang pria tua dengan suara bergetar penuh kebencian. Warga lainnya mulai bergerak, menyeret tubuh Wirya keluar dari rumahnya dengan tangan terkekang. Aku hanya bisa diam, tidak mampu berkata apa-apa. Hatiku penuh dengan kebingungan dan kesedihan yang tak bisa terungkap. Mengapa ini harus terjadi? Kenapa Amel harus jadi korban? Semua pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, namun tak ada penjelasannya. Kami semua menyaksikan apa yang terjadi selanjutnya. Wirya yang sebelumnya tampak tenang dan tak terpengaruh, kini mulai memukul, dihujani pukulan dan tendangan tanpa ampun. Setiap suara pukulan itu membuat tubuhku terasa semakin kaku, jantungku berdegup semakin kencang. Mengucur dari darah wajah dan tubuhnya, melumuri tanah yang sudah basah oleh air hujan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ekspresi. Meski tubuhnya semakin terguncang, Wirya tetap tersenyum. Senyum itu, senyum yang penuh dengan kekejian, tampak semakin lebar di wajahnya. Ia seolah bertanya kepada kami semua, seolah tak merasa takut pun dengan nasib yang menimpanya. "Aku akan kembali," ucapnya dengan suara serak namun penuh keyakinan. Sebuah kalimat yang mengerikan, sebuah janji yang mengiris jiwa. Hanya beberapa detik setelah itu, tubuhnya terkulai. Tidak ada lagi gerakan, tidak ada lagi senyuman.
Yang tersisa hanyalah sosok pria yang tak lagi bisa bernapas, membeku dalam menampung darah. Warga yang menyaksikannya berdiri sambil berpikir seolah masih tidak percaya dengan apa yang baru yang mereka lakukan. Aku berdiri di sana, bingung dan terkejut. Apakah semua ini benar? Apakah Amel benar-benar sudah pergi? Dunia rasanya menjadi begitu gelap, begitu hampa, dan kebencian ini tak akan pernah bisa dihapuskan. Esoknya, pagi itu dimulai dengan kesedihan yang tak terucapkan. Hujan tak juga berhenti, seolah ikut merasakan kehilangan yang kami alami. Di samping kuburan yang digali untuk Amel, ibuku duduk tertunduk, tubuhnya gemetar hebat. Tangisnya tak berhenti, terdengar seperti melolong dalam keputusasaan. Kenapa harus Amel? Kenapa bukan aku saja? Ratap ibuku. Kata-katanya penuh dengan penyesalan dan kebingungannya. Matanya merah. Wajahnya penuh bekas tangisan yang tak kunjung hilang. Aku ingin menenangkan ibu, namun mulutku terasa terkunci. Hatiku juga hancur. Bagaimana bisa aku meyakinkan ibuku, sementara rasa sakit ini meremukkan diriku sendiri? Kami semua berdiri di sana, dalam diam yang menyakitkan. Suasana di pemakaman terasa dingin, sangat berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Warga yang hadir tampak lelah dan hampa. Mata mereka masih membayangkan peristiwa mengerikan yang baru saja terjadi. Bahkan ketika peti mati diturunkan perlahan ke liang lahat, ada yang tampak menahan napas, seolah mereka tak siap mengucapkan selamat tinggal. Aku merasa tubuhku membeku saat melihat peti itu semakin turun. Dalam hati, aku berdoa agar Amel tenang di sana. Namun saat itu juga, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah bisikan sangat halus namun jelas mengklaim ke dalam pikiranku. "Kak, jangan tinggalkan aku." Itu suara Amel. Aku tahu itu suara adikku. Hatinya masih ada di sini, memanggilku. Air mata kembali mengalir meskipun aku berusaha keras untuk menahan tangis. "Amel, aku tidak akan pernah meninggalkanmu," bisikku pelan, meski tak ada yang bisa mendengarnya. Bayangan wajah Amel muncul dalam pikiranku. Wajahnya yang ceria dan penuh harapan, kini tinggal kenangan yang tidak bisa kuhindari. Aku merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan saat terbaring di bawah tanah, Amel masih ada di sekitar kami, masih memanggil dengan lembut, seperti meminta untuk dilindungi. Namun saya tahu, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan ini. Kami harus hidup melanjutkan, meskipun tanpa Amel. Tetapi rasa kehilangan ini akan terus membayangi, tak akan pernah hilang. Malam itu, aku terbangun dengan rasa cemas yang mencekam. Suara langkah kaki yang pelan dan teratur membangunkanku dari tidur. Jantungku berdegup kencang, namun aku mencoba mengabaikannya. Aku menatap jam di samping tempat tidur, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Semua di rumah seharusnya sudah terlelap. Aku tidak tahu kenapa, tapi rasa tidak nyaman semakin menguasai tubuhku. Aku memutuskan untuk keluar, berjalan perlahan menuju ruang tamu. Langkahku terhenti di ambang pintu. Di sana, di tengah ruang yang gelap, ada sosok yang sangat familiar. Sosok itu berdiri membelakangiku. Tubuhnya ramping, rambutnya basah meneteskan udara. Aku bisa merasakan dinginnya udara malam yang menusuk. Tapi itu tidak sebanding dengan rasa dingin yang menyelimuti tubuhku ketika aku mengenali siapa itu. Amel. Wajahnya pucat pasi, lebih pucat dari biasanya. Matanya yang biasa ceria kini kosong, seolah tak ada kehidupan lagi di sana. Aku merasa hatiku tercekik. Tanpa bisa menahan diri, aku bertanya, "Mel?" Sosok itu perlahan menoleh, dan suara yang lirih terdengar begitu menyakitkan. "Kak, kenapa aku harus mati?" Tanyanya dengan nada yang penuh kebingungan dan kepedihan. Suaranya benar-benar milik Amel, tapi nada itu, suara yang penuh dengan ketakutan dan keputusasaan, membuat tubuhku bergetar hebat. Aku ingin mendekatinya, memeluknya, memberi penjelasan bahwa semua akan baik-baik saja, tetapi tubuhku kaku. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi, membuat tidak mampu bergerak. Aku hanya bisa melihatnya, merasakan rasa sakit yang tidak terungkapkan. Sosok itu kemudian bergerak perlahan, mundur, seperti menghilang ke dalam kegelapan yang semakin pekat. Dan saat dia menghilang, aroma darah yang tajam memenuhi udara di sekitarku. Aku terhuyung, hampir terjatuh ke lantai, tubuhku lemas dan hampir kehilangan kesadaran. Aku terjatuh di lantai, wajahku basah oleh air mata yang tak bisa kubendung. Amel belum benar-benar pergi. Arwahnya masih ada, menghantui rumah ini, dan mungkin menghantuiku selamanya.
Aku ingin lari, ingin menghindari. Tapi bagaimana mungkin aku bisa melupakan adikku yang begitu aku cintai? Aku duduk diam di tengah kegelapan, tubuh gemetar. Dan hanya bisa berpikir, apakah ini semua hanya halusinasi, ataukah kenyataan yang harus kuterima? Setiap malam setelah aku terlelap, aku selalu dibawa ke dalam mimpi yang sama, mimpi yang penuh dengan bayangan Amel. Dalam tidurku yang gelap, aku mendengar suara adikku memanggil-manggil. "Kak, tolong aku. Dia masih di sini." Suaranya dipenuhi tangisan, seperti ada sesuatu yang sangat menakutkan. Aku berlari mencari asal suara itu, namun setiap kali aku hampir menemukan Amel, sosoknya menghilang dalam kegelapan, meninggalkan rasa takut yang semakin dalam. Aku terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhku basah oleh keringat dingin. Setiap kali membuka mata, aku merasa seperti masih terperangkap dalam mimpi yang sama. Bahkan saat aku terjaga, bayangannya terus menghantuiku, berputar di dalam pikiranku. Rasanya ada sesuatu yang tidak beres, seolah ada bagian dari cerita ini yang belum selesai. Aku mulai bertanya-tanya, apakah kematian Pak Wirya benar-benar mengakhiri semuanya? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap yang belum terungkap? Kenapa Amel selalu muncul dalam mimpiku meminta pertolongan? Apa maksud semua itu? Aku mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya mimpi buruk, halusinasi akibat kesedihan dan trauma. Namun, setiap malam, bayangan Amel terus datang, dan setiap kali itu, rasa takut semakin menggerogoti pikiranku. Kenapa dia terus memanggil-manggil? Kenapa dia tidak bisa tenang? Aku merasa seperti ada rahasia yang tersembunyi, sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada yang pernah kulihat. Apakah mungkin kematian Pak Wirya tidak cukup untuk menghentikan kengerian ini? Atau mungkin ada kekuatan yang lebih besar yang mengikatku dengan adikku dan aku harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Seminggu setelah pemakaman Amel, rasa penasaran semakin menguasai diriku. Setiap malam, bayangan adikku selalu menghantuiku dan aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Aku tidak bisa mengabaikannya lagi. Aku harus mencari tahu lebih dalam, meskipun rasa takut mencekam di dalam hatiku. Hari itu, aku memutuskan untuk kembali ke gudang tempat tubuh Amel ditemukan. Meski suasana di sekitar gudang terasa suram dan menakutkan, aku merasa seolah-olah aku dipaksa untuk menghadapinya. Udara di sana terasa lebih dingin, dan tanah di sekitar gudang masih basah oleh darah. Begitu aku masuk, pandanganku langsung tertumbuk pada berbagai benda yang berserakan di sekitar, tanda-tanda kekacauan yang terjadi di sana. Namun, aku merasa ada sesuatu yang menarik perhatian di sudut ruangan. Sebuah buku catatan terbuka di atas meja, terletak begitu saja. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil dan mulai membukanya. Halaman-halaman pertama terlihat biasa saja, berisi catatan harian. Tetapi semakin dalam aku membaca, semakin aneh dan menyeramkan isinya. Tulisan di dalamnya penuh dengan kata-kata yang sulit dipahami. Pengorbanan dan keindahan abadi berulang kali muncul. Aku membaca satu bagian yang membuat bulu kuduku berdiri. Dia hanyalah awal. Akan ada yang lain untuk menyempurnakan keindahan ini. Aku merasakan tubuhku merinding hebat. Jantungku berdebar tak karuan. Kalimat itu seperti sebuah ancaman yang langsung menyentuh lubuk hatiku. Mungkinkah ada korban lain yang direncanakan oleh Wirya sebelum kematiannya? Aku merasa semakin terperangkap dalam jaring kegelapan yang tidak bisa kutemui titiknya. Amel, adikku, bukan satu-satunya. Aku merasakan ada yang lebih besar, lebih gelap, yang belum terungkap. Aku menutup buku itu dengan cepat, namun rasa takut itu semakin mencekam. Apa yang telah dilakukan Wirya? Dan siapa lagi yang akan menjadi bagian dari rencana mengerikan itu? Aku merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi. Sesuatu yang lebih jahat daripada yang pernah aku bayangkan. Hari demi hari berlalu, namun kedamaian yang kuharapkan tak kunjung datang. Meski Pak Wirya sudah tiada, rumah kami terasa jauh lebih gelap, penuh dengan aura yang mengganggu. Amel, walaupun tubuhnya telah dimakamkan, sepertinya masih ada, seolah ia tidak pernah pergi. Suasana menjadi semakin mencekam, dan aku merasa semakin terperangkap dalam kegelapan yang semakin mendalam. Setiap malam, aku terbangun oleh suara langkah kaki yang terdengar jelas dari lantai bawah. Keras, teratur, seolah ada seseorang yang sedang berjalan di sekitar rumah. Aku mencoba untuk meyakinkan diri sendiri.
berpikir itu hanya imajinasiku atau mungkin suara dari rumah tetangga. Namun, saat aku keluar untuk memeriksa, tidak ada apa-apa di sana. Malam itu, aku merasakan ketakutan yang begitu nyata, mencubiti setiap sudut rumah yang terasa semakin sempit. Suatu malam saat aku duduk termenung di ruang tamu, aku melihatnya lagi. Sosok Pak Wirya, bayangannya, berdiri di depan jendela rumah. Dalam gelap, sosok itu tampak samar, tapi aku bisa merasakan keberadaannya. Jantungku berdetak kencang dan aku tak mampu bergerak. Sosok itu hanya diam, terlihat dengan kosong. Semakin lama, bayangannya semakin jelas, semakin dekat. Aku berlari keluar rumah, mencoba menjauh dari bayangan itu. Namun bayangannya terus mengikuti, seolah menanti di setiap sudut gelap rumah. Aku kembali ke kamar, dan saat aku duduk di atas tempat tidur, Amel muncul di depan mataku. "Kenapa kita tidak bisa tenang, Kak?" tanya Amel dengan suara lembut namun penuh kecemasan. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong, seolah berisi pesan yang tak bisa kuartikan. Aku merasa seolah-olah ada yang hilang dalam dirinya. Sesuatu yang belum selesai, yang belum bisa dicerna oleh pikiranku. Aku memeluknya dengan erat, mencoba memberikan rasa aman yang sebenarnya tak aku miliki. "Semua akan baik-baik saja, Mel," jawabku dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun dalam hati, aku tahu itu bukan kenyataan. Tak ada yang baik-baik saja. Kami masih terjebak dalam kegelapan yang semakin mendalam. Bayangan itu, sosok Pak Wirya dan sosok Amel yang hilang, semuanya masih menghantui setiap langkahku. Rasa takut itu semakin memuncak. Aku merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Malam itu, hujan turun dengan deras, suara gemuruh petir menggelegar di langit. Aku terjaga dari tidurku karena suara tawa yang sangat jelas terdengar dari luar rumah. Tawa itu begitu jernih, namun sangat menyeramkan, seolah berasal dari kedalaman kegelapan yang tak terjamah. Aku merasa tubuhku membeku, setiap serat ototku tegang, seolah ada sesuatu yang tak bisa kulawan. Dengan hati berdebar, aku melangkah keluar dari kamar, mengambil senter yang berada di meja samping tempat tidur, dan melewati lorong rumah yang sunyi. Begitu aku membuka pintu, melihatku teringat pada sebuah sosok yang sangat familiar, namun sangat mengerikan. Di ujung gang, di bawah cahaya remang-remang, berdiri Pak Wirya. Matanya kosong, wajahnya terlihat lebih mengerikan dari sebelumnya. Tangannya menggenggam pisau besar, ujungnya yang tajam berkilau dalam cahaya bulan. Tawa itu semakin keras, seolah menyatu dengan angin yang berbisik. Aku berlari, mencoba melarikan diri. Namun langkahku terasa berat. Saat aku semakin dekat dengan sosoknya, pisau itu melengkung, mengarah padaku. Aku bisa merasakan udara yang bergetar, seolah pisau itu datang dengan kecepatan yang tak bisa kutangkis. Namun tiba-tiba aku terbangun. Aku terengah-engah, berkeringat dingin. Mimpi itu begitu nyata, begitu mengerikan. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku melihat ke meja di samping tempat tidur, dan mataku membelalak. Di sana terbentang sebuah pisau berlumuran darah. Tak ada penjelasan mengapa atau bagaimana benda itu bisa berada di sana. Aku hanya bisa merasakan tangisan yang mengalir di wajahku. Semua ini terasa seperti teror yang tak pernah berakhir. Mimpi yang datang kembali untuk menguji ketahananku. Aku berusaha mengusir pikiran buruk itu, namun suara tawa Pak Wirya masih terngiang di telingaku. Aku tahu, teror ini tidak akan pernah berakhir. Kejahatan itu, meskipun tubuhnya sudah tiada, tetap hidup dalam bayangannya. Teror ini mungkin akan terus menghantuiku selamanya.